Hey Suffers, balik lagi sama gua. Aduh, udah lama nggak ngebahas tentang konspirasi-konspirasi lagi ya. Well, ini kan, lagi marak-maraknya konspirasi tentang corona. Maka dari itu, oke lah, kuy. Nih, ada yang menarik banget nih. Gua ini, jujur ya, gua ini setuju sama mantan ibu Menteri Kesehatan Siti Fadila. Jujur, beliau ini salah satu orang yang mana gue bisa bilang, gue bisa percaya sama beliau gitu. Karena apa? Opini yang beliau ungkapkan itu adalah opini yang selama ini gue cari-cari. Jadi, tapi bedanya gini, gengs. Gue ini takut ngomong bukan karena gue salah, tapi gue ini nggak mau diciduk gitu. Tapi karena ini lagi marak-maraknya orang lagi ngomongin corona, ya kan? Tentang konspirasi-konspirasi. Jadi, oke lah, sekuy aja, hajar, hayu, kuy. Tapi, ya, gimana ya? Karena seorang Ibu Siti Fadilah aja bisa dipenjara bukan karena beliau ini salah, tapi karena beliau kalah. Kalah dalam arti kayak beliau ini posisinya masih di bawah, belum seperti elit-elit global lainnya yang bisa istilahnya menenggelamkan orang kapanpun mereka mau karena mereka punya power, mereka punya duit, ya kan? Maka dari itu, tapi nggak apa-apa, kita di sini sama-sama berperang demi kejujuran karena dunia ini butuh orang yang jujur gitu. Well, jadi ini ada yang menarik. Salah satu anggota parlemen Italia menuntut Bill Gates ditangkap karena kejahatan terhadap kemanusiaan. Gini, gua itu bukan fans dari para miliarder, jujur aja. Tapi, gua ini istilahnya bisa, apa ya, istilahnya mungkin bisa menjadikan motivasi supaya bisa menjadi miliarder seperti mereka, salah satunya Bill Gates. Tapi, gua ini dari dulu udah tahu kayak istilahnya kejahatan-kejahatan para elit global gitu. Bukan cuma Bill Gates, tapi juga ada Jeff Bezos dan lain sebagainya, dan juga para The Royal Family dan lain sebagainya gitu. Jadi, kabar apa dari si anggota parlemen di Italia ini yang menuntut Bill Gates ditangkap karena kejahatan terhadap kemanusiaan? Jadi gini, seorang anggota parlemen Italia menggunakan kesempatan pidato bebasnya untuk menuduh salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, sebagai penjahat vaksin dan antek-globalis. Menuntut miliarder Amerika Serikat itu untuk ditangkap. Masalahnya gini, dia ini punya power, gimana lu bisa menangkap gitu? Bill Gates dan upaya anti-coronavirus terbarunya telah menjadi pusat teori konspirasi yang menduga ada motif jahat di balik kegiatan para miliarder. Dan pada sesi debat paling disorot pekan lalu itu, anggota parlemen Italia untuk Roma, Ibu Sarah Cuniel ini menyampaikan pidato yang sangat jarang, bahkan mungkin tidak pernah didengar di parlemen di negara manapun. Dalam pidato yang berapi-api, Cuniel meminta sesama anggota parlemen untuk menentang rencana vaksinasi wajib terhadap COVID-19. Dia mengatakan bahwa seupaya semacam ini tuh sedang didorong oleh para elit yang korup dari deep state, negara di dalam negara. Dia menuding Bill Gates salah satu penyebab utama di balik upaya vaksinasi jika bukan pandemi itu sendiri. Jadi, kata Cuniel ini, selama beberapa dekade Bill Gates telah bekerja dengan pada kebijakan depopulasi dan rencana kontrol diktatorial pada politik global yang bertujuan untuk mendapatkan keunggulan di bidang pertanian, teknologi, dan energi. Cuniel yang dikenal sebagai aktivis anti-vaksin menuding Bill Gates sebagai penjahat utama karena kampanye vaksinasi yang dilakukan yayasan miliarder itu selama bertahun-tahun di negara-negara yang kurang berkembang.
Nah, kenapa cuma di negara-negara yang kurang berkembang? Karena basically mereka nggak punya wewenang atau suara mereka ini kalah kuat karena istilahnya global elitnya sedikit. Makanya kalau misal mau dikontrol populasinya itu lebih gampang. Istilahnya mereka ini di mata-mata para elit global, kita-kita ini itu sebuah sampah aja. Gitu. Jadi supaya mengontrol populasi, ya kan, supaya mengontrol populasi itu orang-orang seperti kita ini harus ditumpah supaya pangan, gitu kan. Karena nanti kalau ketika mendekati kiamat, makanan itu semakin susah dicari. Kita nggak usah ngomongin kiamat lah, sekarang aja corona ini, ya kan, corona ini orang tuh susah cari makan loh. Bahan makanan juga semakin berkurang, ya kan, karena basically semua disuruh di rumah. Petani disuruh di rumah. Peternakan juga nggak ada potong-potongan daging lagi karena disuruh di rumah gitu. Terus gimana sama makanan dan lain sebagainya? Belum lagi kalau misal semakin banyak orang di rumah ini, maka tingkat kelahiran bayi ini semakin naik drastis, ya kan? Nah, berarti istilahnya tahun depan ini populasi orang semakin bertambah. Nah, maka dari itu kenapa para elit global ini menciptakan vaksinasi ini supaya untuk mengontrol populasi. Karena gini aja, zaman dulu orang belum ada divaksin tapi umurnya panjang-panjang. Tapi semenjak ada vaksin polio, kenapa orang umurnya sekarang pada singkat-singkat gitu? Gue takutnya gini nih, kalau misal vaksin terus dikasih suatu teknologi di mana misal katakanlah kalau si dia ini kesel tinggal dibunyiin aja terus dia mati gitu. Next ya, jadi dia ini menuduh vaksin yang dikampanyekan Gates telah membuat jutaan wanita di Afrika tidak bisa memiliki anak dan melumpuhkan ratusan ribu anak-anak di India. Selain itu, Cuniel juga menyertakan isu GMO atau Genetic Modified, tanaman yang dimodifikasi secara genetik dan teknologi 5G yang baik ke dalam ke daftar dosa-dosanya Bill Gates. Terus, politikus Italia ini tuh juga mengecam keras tindakan penguncian anti virus corona yang diperlakukan oleh negaranya. Menurut Cuniel, isolasi itu juga dilakukan untuk menguntungkan agenda globalis. Yes, karena apa? Kalau kita cuma diam-diam di rumah nih, mereka kan bisa bebas ya kan? Tujuan sebenarnya ini adalah kontrol total. Dominasi mutlak manusia ditransformasikan menjadi kelinci percobaan dan budak, melanggar kedaulatan dan kehendak bebas. Nah, seperti tadi yang barusan gue ucapin, kenapa vaksin diciptain itu supaya mengontrol populasi. Karena apa? Semakin banyak populasi sama dengan makanan, supply makanan ini kan semakin sedikit. Nah, mereka ini kan haus ya kan? Haus akan, terlalu materialistis, terlalu haus sama power, sama kebutuhan, dan egois banget. Makanya orang-orang seperti kita ini yang nggak ada power, disingkirin aja. Jadi istilahnya supaya dunia ini tuh dikuasai sama mereka. Gitu. Ketika banyak yang menyuarakan agar Cuniel berhenti berpidato, pemimpin rapat meminta para peserta untuk tertib karena setiap orang punya hak mengekspresikan pendapat mereka dalam parlemen yang bebas. Diizinkan untuk menyelesaikan pidatonya, Cuniel semakin meningkatkan tuduhannya, meminta para Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte untuk menyerahkan Gates ke pengadilan internasional. Lain kali Anda, Perdana Menteri Conte, menerima panggilan telepon dari filantropis Bill Gates, teruskan langsung ke pengadilan kriminal internasional untuk kejahatan terhadap manusia, ujarnya. Meski Bill Gates telah sering menjadi sasaran sebagai teori konspirasi di masa lalu, pandemik virus corona yang sedang berlangsung ini telah meningkatkan minat pada dirinya. Filantropis itu diketahui menyumbangkan ratusan juta dolar untuk Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam upaya memerangi COVID-19 dan mendanai upaya pencarian vaksin penyakit tersebut di seluruh dunia. Jadi gini, kalian tuh mikir gak sih kenapa ada orang yang rela gitu kan, rela ngasih ratusan miliar duit buat buat menyelamatkan dunia gitu.
Karena biasanya orang-orang kayak gini tuh pasti ada ada minat tersendiri. Kayak misalnya lu nolongin si A mungkin karena supaya apa gitu. Pernah nggak sih kalian mikir kayak gitu? Kalau gue sih langsung mikir kayak gitu ya. Karena masa sih gitu. Ada orang sebaik gitu ya kan, mendonasikan gitu. Terus gue sendiri juga setuju banget sama ini Parlemen Italia, salah satu anggota Parlemen Italia, dan juga Ibu Siti Fadila. Kita ini tuh harus semakin aware sama dunia. Jangan kalian cuman percaya-percaya apa yang dikata sama media. Kalian harus lebih waspada gitu kan. Karena gini, gue ini setuju banget sama yang tadi ada kalimat di mana dia bicara tentang vaksin yang dikampanyekan Gates telah membuat jutaan wanita di Afrika tidak bisa memiliki anak dan melumpuhkan ratusan ribu anak-anak di India. Why? Karena first of all, Afrika itu istilahnya kan kebanyakan yang ada di Afrika itu third world sama fourth world country. Jadi istilahnya itu ampas buat mereka buang aja gitu. Di situ juga kan di situ kan kayak sumber daya alam yang ada di Afrika itu kan banyak banget. Supaya apa sih? Supaya mereka bisa menguasai itu. Ujung-ujungnya apa? Duit. Kenapa para global elite menjual vaksin? Ujung-ujungnya apa? Duit. Karena gini, kalau kita nggak pakai vaksin, ya kan, kita bisa ketularan virus itu juga. Kan vaksin itu kan virus yang dilemahkan. Kalau kita nggak pakai virus itu, otomatis kita juga bakal bisa terkena. Tapi masalahnya kita tuh nggak pernah tahu vaksin apa yang maksudnya kandungan apa yang ada di vaksin itu kan kita nggak pernah tahu ya. Virus apa yang dimasukin dan lain sebagainya. Bisa aja itu dimasukin teknologi di mana teknologi itu bisa mengontrol kita sendiri gitu. Jadi misal kita ngatain Bill Gates sekarang nih, langsung tiba-tiba besoknya gue hilang karena di vaksin itu ada teknologinya gitu. Pernah nggak sih kalian mikir gitu? Gue tuh langsung mikir kayak gitu sih, karena kayak serem aja anjing. Terus apa ya? Gue tuh pernah baca konspirasi di mana virus AIDS atau AIDS ya kan atau HIV itu juga salah satunya dibikin sama global elite, salah satunya ini juga Bill Gates gitu. Dan yang pertama terkenal itu kan juga orang-orang di Afrika gitu. Jadi istilahnya gue tuh kasihan banget sama orang-orang yang ada di Afrika karena sering banget mereka dijadikan kelinci percobaan karena mereka ini dianggap ampas gitu. Ya iyalah, istilahnya kayak bagi mereka ini tuh kan mereka cuman orang-orang kaum-kaum kecil seperti kita-kita ini gitu. Tapi kita bisa melawan dia kalau kita menolak gitu. Gue ini bukan anti vaksin, tapi gue percaya sama vaksin bikinan kita sendiri. Karena kita harus percaya dengan orang-orang kita sendiri, jangan percaya sama orang asing. Because you never know what will happen. Ya, jadi itu dulu di episode kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk tonton show-show yang lainnya bersama Waves Indonesia Production. See you in the next episode. Bye-bye!